Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Sampai di mana Ibu? Alkohol sekarang. Ya, silakan. Bismillah. Bab alkohol. Alkohol adalah cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, merupakan unsur ramuan yang memabukkan. Senyawa organik ini mempunyai rumus kimia C2H5OH. Terdapat berbagai jenis alkohol, di antaranya etanol dengan rumus kimia C2H5OH. Alkohol jenis ini merupakan alkohol yang paling luas digunakan dan merupakan bahan utama yang memabukkan dalam khamar. Dan konotasi alkohol biasanya untuk alkohol jenis ini. Metanol dengan rumus kimia CH3OH. Alkohol jenis ini biasa digunakan untuk mencairkan beberapa jenis zat. Juga digunakan dalam parfum atau minyak wangi dan bahan bakar. Alkohol ini sangat beracun dan dapat mengakibatkan kematian bagi orang yang meminumnya, sekalipun juga memabukkan. Isopropil alkohol. Alkohol jenis ini sangat beracun dan sama sekali tidak digunakan dalam pembuatan minuman keras. Hanya digunakan sebagai bahan pengawet dan dengan kadar aman. Juga digunakan untuk sterilisasi, pembersih kulit, dan digunakan di laboratorium dan industri. Ya. Terus? Apakah hukum alkohol sama dengan hukum khamar? Dari analisa sampel minuman yang memabukkan, biasanya terdapat alkohol dengan kadar yang berkisar antara 8-20%, dan sisanya terdiri dari air dan karbohidrat. Ini berarti bahwa alkohol bukanlah mutlak khamar. Alkohol hanyalah salah satu bagian pembentuk khamar yang terpenting dalam minuman yang memabukkan. Akan tetapi, karena alkohol adalah zat utama yang menyebabkan terjadinya dampak mabuk dalam khamar, yang merupakan ilat diharamkannya khamar, maka hukum alkohol dapat disamakan dengan khamar. Ya, terus. Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hal ini. Pendapat pertama, alkohol sama dengan khamar. Ini merupakan pendapat mayoritas para ulama kontemporer. Dan fatwa Dewan Ulama Kerajaan Arab Saudi nomor 8684 yang berbunyi, soal, apa hukum menggunakan alkohol atau khamar dalam bahan campuran cat, obat-obatan, pembersih, parfum, dan bahan bakar? Jawaban, segala sesuatu yang bila diminum dalam jumlah besar mengakibatkan mabuk, maka zat tersebut dinamakan khamar. Baik dalam jumlah sedikit ataupun banyak. Baik diberi nama alkohol ataupun diberi nama yang lain. Zat tersebut wajib ditumpahkan dan haram digunakan untuk kepentingan apapun. Sebagai zat pembersih, campuran parfum, bahan bakar, dan lain sebagainya. Pendapat kedua. Ya, pendapat ini ditandatanganin oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Syekh Abdul Razak Afifi rahimahullah, Syekh Abdullah Al-Ghudayyan rahimahullah.
Ya. Pendapat kedua, alkohol bukanlah khamar. Pendapat ini didukung oleh Syekh Muhammad Rashid Ridho dan beberapa ulama kontemporer. Argumen pendapat ini bahwa terdapat perbedaan antara khamar dan alkohol. Khamar terbuat dari fermentasi buah segar seperti anggur, kurma, gandum, dan biji-bijian. Sedangkan alkohol berasal dari kayu, akar, dan serat tebu, kulit jeruk, dan lemon, dan juga terdapat dalam setiap adonan. Sekalipun alkohol adalah zat utama yang menyebabkan mabuk, pada khamar akan tetapi alkohol tidak dinamakan khamar, baik secara bahasa maupun syariat. Ya, ini pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa etanol walaupun dia zat penting dalam memabukkan, tapi kata dia bukan khamar. Ya, ini menurut pendapat yang kedua. Terus, Tanggapan, Rasulullah telah meletakkan kaidah umum tentang pengertian khamar. Beliau bersabda bahwa segala sesuatu yang memabukkan hukumnya haram dan namanya adalah khamar. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menamakan segala sesuatu yang memabukkan dengan khamar. Sekalipun nama asli zat tersebut bukanlah khamar. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga menyamakan hukum segala yang memabukkan dengan khamar, yaitu haram. Maka berdasarkan hadis ini, alkohol dalam syariat dinamakan khamar dan hukumnya sama dengan khamar karena alkohol merupakan unsur utama yang memabukkan dalam minuman khamar. Akan tetapi, apakah semua jenis alkohol hukumnya sama dengan khamar? Alkohol merupakan nama untuk zat yang tidak dikenal pada masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu hanya dikenal khamar. Dan karena unsur utama yang memabukkan dalam khamar adalah etanol, maka hanya alkohol jenis ini saja yang hukumnya sama dengan khamar. Tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun. Adapun alkohol jenis lain yang dapat mengakibatkan kematian bagi peminumnya, maka hukumnya sama dengan racun. Boleh digunakan untuk kepentingan apapun selain untuk diminum. ya kalau diminum boleh. Kalau mau mati boleh, tapi bunuh diri namanya. Karena dia adalah racun. Baik. Cukup jelas. Baik, terus. Memproses khamar alkohol menjadi zat lain. Bolehkah khamar diproses menjadi zat lain yang halal untuk dikonsumsi, seperti mengubah khamar menjadi cuka? Para ulama telah sepakat bahwa bila mana khamar berubah menjadi cuka dengan sendirinya tanpa ada campur tangan manusia, cuka tersebut hukumnya menjadi halal atau suci. An-Nawawi berkata, para ulama sepakat bahwa apabila khamar berubah dengan sendirinya menjadi cuka, hukumnya halal. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat bila perubahan tersebut karena ada campur tangan manusia. Bagaimana hukum melakukan proses dan hasil yang diproses? Iya. Terus. Pendapat pertama, dalam mazhab Hanafi, proses tersebut dibolehkan dan hasil yang telah menjadi wujud lain setelah diproses hukumnya suci, boleh dikonsumsi. Apa kaedahnya ini? Mereka berdalil. Sebentar. Apa kaedahnya namanya ini? Dari awal sudah sering kita bahas nama kaedahnya. Seperti tinja manusia halal atau haram? Najis atau tidak? Yes. Bila dimakan oleh ikan. Ya. Kan ikan makannya macam-macam. Dan menjadi daging ikan.
lalu ikannya tertangkap oleh Anda di laut atau di sungai. Anda makan ikannya. Boleh apa tidak ikan dimakan? Boleh. Tapi kan tinja. Tadi dia makan tinja. Apa nama kaedahnya ini? Hah? Kaedah taubat Ustaz ya. Kalau taubat itu dari berbuat dosa. Ini namanya kaedah istihalah, perubahan wujud. Berubah dia dari najis menjadi sesuatu hal yang halal. Sama juga banyak tumbuh-tumbuhan yang dipupuk dengan tinja. Wallahu alam, saya baca beberapa referensi bahwa pupuk untuk tanaman hias itu berasal dari tinja yang sudah diolah melalui metode pengolahan tertentu. Tapi itu bahan utamanya adalah tinja. Ya, dan beberapa buah-buahan seperti buah kebun pepaya biasanya juga diberikan tinja. Tapi dia sudah berubah wujud. Jadi buah-buahan, dan hukum asal buah-buahan adalah halal. Sama juga seperti ini, khamar tidak boleh diminum. Tetapi bila hilang yang memabukkannya, berubah dia menjadi cuka. Ya. Hukum asal cuka adalah boleh. Hukum asal cuka adalah boleh. Ini dinamakan dengan kaidah istihalah. Bahkan Nabi sangat memuji, bukan sangat memuji. Nabi orangnya sifatnya qanaah. Di rumah, ke rumah beliau ketika menanyakan makanan kepada istrinya, kata istrinya yang ada hanya makanan roti dengan cuka. Ya, biasanya roti biasanya dicelup ke rotinya roti Arab yang tipis, bundar, itu lebih padat karena raginya tidak terlalu banyak. Lebih padat, lebih mengenyangkan. Biasanya dicocol atau dicelupkan ke kuah daging dimakan. Ya. Atau dimasukin ke dalam madu dimakan. Artinya untuk makan roti ini temannya apa? Kalau kita lauk lah ya, temannya nasi. Maka istrinya menjawab, yang ada hanya roti dan cuka. Rasulullah menjawab, ni'mal udumul khal, ni'mal udumul khal. Ya, lauk yang paling baik adalah cuka. Lauk yang paling baik adalah cuka. Betul. Hah? Antum suka cuka? Kata Rasulullah paling baik. Hah? Kalau antum ikut sunnah, cuka makan sama nasi. Enggak nyambung Ustaz, biasanya orang makan nasi. Cuka bakso, iyalah, gitu kan ya. Kalau sama nasi kayaknya ini baru penemuan produk terbaru. Hah? Ya, maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang ada di rumahnya itu yang beliau anggap yang terbaik. Yang ada di warung, yang ada di restoran, itu bagus memang, baik memang. Tapi nggak ada di rumah Anda, mau apa? Itu baik bagi orang, bagi Anda tidak baik. Iya atau tidak? Tapi masuk ke dalam rumah, tadi lihat di restoran makanan enak-enak banget itu. Sampai di rumah yang ada ikan asin sama nasi, sama sambal dikit. Marah-marah Anda ke istri, ini tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ada di rumah Anda itu yang paling nikmat untuk Anda. Ketika nanti yang ada rendang, alhamdulillah rendang paling nikmat. Ketika apa yang ada itu yang disyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla, jangan pernah mencela makanan. Nikmat Allah, kalau perasaan gak enak, tadi kebayang kayaknya istri masak enak begitu. Sampai di rumah tidak Anda temukan. Ya, jangan dicela makanan, jangan marah-marah ke istri, ngambek aja tidur silahkan. Ya, nanti kalau udah lapar pergi aja ke belakang makan sendirian. Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Bila tidak
eh, membuat beliau sangat tertarik, beliau diam saja. Tidak pernah mengeluarkan kata-kata celaan terhadap makanan. Ya, cuka dibuat dari khamar. Cuka dibuat dari khamar. Yaitu khamar kalau dari masa dahulu, khamar itu dari anggur, kemudian dijemur di bawah matahari, ya, jemur di bawah matahari sampai 1-2 hari, besoknya siangnya panas, menguap dia. Etanol kan gampang menguap kan ya, kena panas gampang menguap, kemudian malam dingin lagi, besok menguap lagi, setelah beberapa hari jadi cuka dia. Etanolnya sudah hilang. Berarti dia berubah wujud menjadi cuka, dan hukum asal cuka adalah halal. Ini namanya kaidah istihalah. Sesuatu yang sudah berubah menjadi sesuatu yang halal, hukumnya adalah halal. Jangan lihat masa lalunya. Kalau antum lihat masa lalu segala sesuatu, gak bisa antum hidup. Iya atau tidak? Begitu juga dengan manusia. Jangan lihat masa lalu orang. Sekarang dia menjadi seorang laki-laki yang soleh, sering ke masjid, sering dia ikut kajian, ya, hampir sangat jauh dari maksiat kepada Allah, ya. Lihat sekarangnya, jangan ungkit-ungkit lagi masa dulunya. Kalau diungkit masa dulunya, nggak ada yang bisa hidup di dunia ini. Itu juga makanan, kalau ada ungkit masa lalunya, kelihatan semuanya. Ada yang dari tinja asalnya, ada segala macam. Asal sudah berubah wujud. Terus Mereka berdalil dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu alaihi wasallam. saat beliau meminta lauk campuran roti kepada salah seorang istrinya. Maka istrinya menjawab, yang ada hanyalah cuka. Beliau bersabda, lauk campuran makan roti yang paling enak adalah cuka. Lauk campuran makan roti yang paling enak adalah cuka. Hadis riwayat Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memuji cuka, padahal cuka terbuat dari khamar, dan beliau tidak merinci bahwa cuka yang beliau maksud adalah cuka yang berubah dari khamar secara alami atau bukan. Dengan demikian ditarik kesimpulan bahwa boleh hukumnya memproses khamar untuk menjadi zat lain yang halal. Ya, terus. Tanggapan. Dalil ini tidak kuat karena mungkin saja yang dimaksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah cuka yang berubah wujud secara alami. Karena Allah telah mewajibkan untuk menjauhi khamar, maka proses perubahan khamar yang dilakukan dengan sengaja berarti mendekati khamar yang merupakan sebuah pelanggaran terhadap larangan Allah. Kedua, dalam mazhab Syafi'i, Hambali, dan sebuah pendapat dalam mazhab Maliki bahwa memproses khamar menjadi zat lain hukumnya haram. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang bolehkah khamar diproses menjadi cuka, maka beliau menjawab tidak. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Abu Talhah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang khamar anak yatim yang merupakan warisan orang tuanya yang telah meninggal. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tumpahkan khamar itu. Abu Talhah berkata, bolehkah saya proses menjadi cuka? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak. Hadis riwayat Abu Daud, hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Dua hadis di atas sangat tegas menjelaskan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memproses khamar menjadi cuka, sekalipun khamar itu milik anak yatim, dan setiap larangan menjadikan bahwa hukum yang dilarang adalah haram. Iya, perbuatan memprosesnya dilarang, tapi bila sudah jadi cuka bagaimana? Lanjutkan.
Lanjutkan baca. Cuka yang diproses melalui cara haram. Para ulama yang mengharamkan proses perubahan khamar menjadi cuka berbeda pendapat. Apakah cuka hasil proses itu menjadi suci atau halal, ataukah tetap najis? Ya, bagi yang mengatakan hukum prosesnya menjadi cuka boleh, dan di mazhab Abu Hanifah, ya, maka tentu boleh dia menamakan cuka tadi. Tapi bagi yang mengatakan tidak boleh memprosesnya, bagaimana? Ini ada perbedaan juga di antara mereka. Silahkan, sebagian mereka. Sebagian mereka berpendapat bahwa hukumnya tetap najis dan tidak halal dikonsumsi. Karena sebuah atsar yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah berkata, "Jangan kalian makan cuka yang terbuat dari khamar kecuali perubahan terjadi secara alami." Atsar ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Ya, terus. Sebagian lagi berpendapat bahwa memang hukum prosesnya haram, namun hasil yang diproses telah berubah wujud menjadi cuka, bukan lagi khamar. Dan cuka hukumnya halal, suci. Ya, Wallahu a'lam, pendapat yang tetap menganggap najis cuka yang diproses secara haram dengan cara haram dari tinjauan sadu jariah lebih kuat dan pantas diterapkan Umar dalam kebijakannya sebagai khalifah. Agar tindakan haram memproses khamar menjadi cuka tidak dilakukan orang untuk meraup keuntungan duniawi, maka sebagai pengambil keputusan dalam sebuah negara patut untuk mengikuti pendapat ini. Adapun dari tinjauan dalil, pendapat yang menghalalkan cuka yang diproses dari khamar lebih kuat karena memang khamar telah berubah menjadi cuka dan cuka hukumnya halal. Yang diharamkan hanyalah prosesnya dan bukan cukanya. jelas itu. Kalau Anda beli cuka di pasar, perlu ditanya enggak? Ini cukanya dari apa? Buatnya dari khamar atau bukan? Kalau khamar saya enggak jadi beli. Ini cuka bukan khamar, Pak. Kata dia. Cuka halal enggak ada masalah. Adapun kebijakan Umar itu kebijakan sebagai kepala negara. Ya. Karena kalau dibiarkan orang-orang memproses cuka dari khamar, apa yang akan terjadi? Orang akan bikin khamar agar ada cuka. Bila orang-orang bikin khamar, kemungkinan saja dia sambil mau bikin cuka, wah mantap ini, kata dia, segelas saja, kata dia, nggak apa-apa, sama dia minum khamar jadinya. Jelas. Wallahu ta'ala. Maka bila Anda menginginkan cuka dan butuh dan Anda beli, hukum asalnya adalah halal. Tidak perlu ditanyakan diproses dari apa, karena kaidah istihalah tadi perubahan wujud. Dan hukum asal cuka adalah halal. Terus. Bab makanan dan minuman beralkohol. Beberapa jenis makanan mengandung alkohol yang berasal dari proses fermentasi alami, seperti roti yang mengandung alkohol disebabkan proses adonan yang dicampur ragi. Ya, orang membuat roti kan dicampur dengan ragi dan dibiarkan mengembang. Itu ada alkoholnya di situ. Terus. Pada saat roti dipanggang atau dibakar, umumnya alkohol yang terdapat pada adonan tadi menguap atau terurai tanpa meninggalkan bekas sama sekali. Ya. Alkohol juga terdapat pada Dengan jus demikian buah-buahan. roti ada alkoholnya. Halal atau tidak? Hah? Nabi yang jelas makan roti. Ya. Tapi alkoholnya hilang ketika dia dibakar, terurai, terbang dia. Berarti masih ada alkoholnya enggak ketika jadi roti? Sudah tidak ada etanolnya ketika jadi roti. Tapi dalam proses tadi ada. Baik. Terus. Alkohol juga terdapat pada jus buah-buahan. Khusus jus anggur, kadarnya bisa mencapai 1%. Ya. Juga Anda terdapat bikin jus anggur. Bikin istri pagi, umpamanya siang Anda minum. Itu sudah lebih mungkin dari 1% alkoholnya.
etanolnya. Boleh diminum? Hah? Haram minum alkohol? 1% pun haram alkohol? Ada kata Nabi, saya haramkan kepada kalian alkohol? Tidak, yang diharamkan Nabi khamar. Ya, bukan alkohol. Tadi kan sudah kita jelaskan. Beda nggak antara khamar dengan alkohol? Beda. Ya. Walaupun memang alkohol adalah zat yang paling penting di dalam khamar yang memabukkan. Jelas? Akan tetapi bila sesuatu yang ada kadar alkoholnya dan sudah ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan Rasulullah tidak mengharamkannya, maka hukum asalnya adalah halal. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan minum jus anggur, tidak ada masalah. Tetapi bila anggur sudah dibiarkan selama 2 hari masih beliau bolehkan. Pada hari yang ketiga beliau melarang. Dan terjadi di hari ketiga biasanya sudah terjadi menjadi khamar dia. Berapa kadar alkoholnya? Sehari mungkin sudah tinggi, sudah sampai 5% alkoholnya. Tapi Rasulullah minum tidak ada masalah karena jus anggur bukan khamar. Ada orang minum jus anggur mabuk? Hah? Wallahu a'lam. Yang jelas Rasulullah SAW membiarkannya dan membolehkan. Tidak ada masalah. Ya. Terus juga terdapat pada susu dengan kadar terkadang sampai 0,5%. Susu halal. Halal Ustaz. Alkohol haram Ustaz. Ini susu campur alkohol 0,5%. Bukan campur, ini memang sudah ada pada dasarnya. Ya. Sudah ada pada dasarnya. Di kulit jeruk tinggi enggak kadar alkoholnya? Sampai berapa persen kadar alkohol? Atau memang alkohol etanol dibuat dari kulit jeruk? Iya atau tidak? Boleh makan jeruk? Kulitnya? Boleh juga makan kulitnya. Kalau nggak mabuk nggak apa-apa makan aja tuh kulitnya. Terus. Akan tetapi minuman ini tidak memabukkan sekalipun dikonsumsi dalam jumlah besar. Hukum makanan ini halal sekalipun mengandung alkohol. Karena yang diharamkan adalah makanan yang dalam jumlah besar memabukkan, maka sekalipun jumlahnya kecil tetap diharamkan. Sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuatu yang memabukkan dalam jumlah besar maka hukumnya haram. Ya, Anda minum jus anggur tadi sebelum 3 hari, Anda minum 1 liter 2 liter, insya Allah nggak mabuk. Jelas? Maka sedikitnya pun ada alkoholnya sedikit nggak ada masalah. Terus. Sesuatu yang memabukkan dalam jumlah besar maka hukumnya haram sekalipun dalam jumlah kecil. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Kenyataannya, makanan ini tidak memabukkan bila dikonsumsi dalam jumlah besar. Dengan demikian, maka hukumnya halal dan boleh diperjualbelikan. Dan juga, makanan ini sudah ada semenjak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak melarang untuk memakannya dan demikian hukumnya adalah halal. Ya, durian kadar alkoholnya berapa itu? Jus durian. Tinggi kadar alkoholnya kan ya. Halal. Durian halal. Hah? Tapi kok nggak boleh masuk hotel? No durians. Nggak boleh masuk pesawat. Itu urusan dia lah, tapi yang penting halal. Ya. Ini yang memang sudah ada. Berbeda dengan makanan olahan yang ditambahkan alkohol. Jelas. Dia
air putih dan atau air macam ditambahkan alkohol ke dalamnya. Seperti banyak jenis obat-obatan, obat batuk apalagi yang memang ditambahkan alkohol. Kalau alkoholnya memang sudah ada pada buah-buahan dan minuman tadi atau makanan tadi memang ada karena akibat seperti tadi, seperti roti difermentasikan, tetapi tidak sampai memabukkan dan sudah ada pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka hukum asalnya tidak ada masalah atau boleh. Terus makanan dan minuman ditambahkan alkohol. Bab makanan dan minuman yang Atau cukup ditambahkan ibu-ibu? alkohol. Cukup sampai di sini dulu atau teruskan? Hah? Iya, cukup dulu Pak Mas Nurhak. Ya. Karena ini makanan nanti juga masuk pembahasan menggunakan obat-obatan yang beralkohol. Ya, cukup. Jazakallah khair. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya gini Ustadz, bagaimana kalau dari sukuk itu karena terus terang saya kecolongan masih ada, terus uang itu misalnya dibagikan untuk para duafa, tapi untuk dibelikan makanan boleh nggak Ustadz? Sebagian gitu. Sukuk Ya. seharga uang yang ibu belikan modalnya halal. Uang Anda halal. Yang tidak halal adalah pertambahannya atau fee-nya, fee ujrohnya namanya. Itu yang tidak halalnya. Jelas? Kalau ujrohnya ibu berikan kepada fakir miskin, boleh, nggak ada masalah. Kalau yang pokoknya ibu berikan juga, bertambah pahala ibu. Jazakallah khairan, kasih Allah Ustaz. barik fiikum. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu. Iya, saya mau nanya pertanyaan titipan teman saya Ustadz. Jadi Iya. saat ini beliau bekerja di Bank Syariah dan dia melihat banyak produk yang syubhat. Nah, waktu itu sih katanya dia sudah nanya sama Ustadz. Jadi intinya sih memang cari pekerjaan lain, cuman kan dia belum dapat. Kalau bisa jangan menjual produk yang dia tidak yakini. Nah, apakah itu cukup untuk dia bertahan di Bank Syariah atau harus memang tetap mencari pekerjaan yang lain? Jazakallah khair Ustadz. Assalamualaikum. Ya, bagi teman-teman yang bekerja di lembaga keuangan syariah itu harusnya tunduk dengan kalamullah dan perintah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang banyak kasus ya SOP atau standar yang dibuatkan oleh DSN dan dikeluarkan oleh OJK itu tidak sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Maka kewajiban yang bekerja di lembaga ini untuk mempelajari syariat Allah. Setelah mempelajarinya, dia wajib merubah semaksimal mungkin. Ya, seperti diantaranya dalam pembiayaan murabahah, ada nasabah yang ingin rumah. SOP yang dilakukan oleh bank yang disetujui oleh yang difatwakan Dewan Syariah Nasional dan dibuatkan standar produk kodifikasi produk oleh OJK, bentuknya adalah bank kan nggak punya barang, nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya kendaraan. Ketika Anda datang ke pihak bank ingin mengatakan beli rumah, umumnya standarnya kodifikasinya bisa Anda langsung membeli, bayar DP langsung. Padahal bank belum punya rumah. Nanti setelah Anda pesan, bank baru pergi mencari barang yang Anda inginkan. Padahal di awal dia sudah minta DP. Kalau DP itu artinya
sifatnya sudah terjadi transaksi jual beli. Maka yang terjadi adalah bank menjual barang yang bukan miliknya, yang Hakim bin Hizam menanyakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, aku seorang pedagang. Kalau bank syariah pedagang?" Enggak kan ya, namanya aja bank syariah, bukan toko syariah. Ya, berarti dia bukan pedagang. Institusi keuangan. Kalau pedagang saja, ketika Hakim bin Hizam mengatakan, "Ya Rasulullah, aku seorang pedagang. Ketika datang orang kepadaku, dia ingin membeli barang yang sedang tidak ada padaku. Ya, dia umpamanya ingin beli buku harta haram, umpamanya ingin beli sebanyak 100 eksemplar mau dibagi-bagiinnya ke teman-temannya di kantor, kerabat-kerabatnya, ke tetangganya, jamaah masjidnya, dan seterusnya. Datang dia ke toko buku. Toko buku pas kebetulan sedang habis, tinggal lagi cuman ada di toko 3 eksemplar. Ya. Maka Hakim bin Hizam menanyakan kasus seperti ini. Bolehkah saya jual kepada dia? Ya, berarti saya jual 100 bukan 3 eksemplar. Lalu saya pergi beli ke pasar. Kalau ini saya jual ke dia 100, saya pergi beli 97 eksemplar lagi ke penerbit atau ke distributor. Ya. Ini pertanyaannya, dan dia pedagang. Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya benahi, wahai anak saudaraku, jangan engkau jual barang yang belum menjadi milikmu. Kapan barang menjadi milik seseorang sehingga boleh dia jualkan? Dengan 2 hal. Hal pertama, dia akad membeli. Bila baru hal pertama belum sah dia jualkan, dia telepon penerbit, "Pak, saya butuh 97 eksemplar buku harta haram, ada nak," kata dia. "Saya bayar ya Pak." "Ya, berapa harganya?" "Sekian." Ya, 100 kali 97, 9.700.000. Ya, 9.700.000 nak, kata dia. "Saya beli ya Pak." "Ya." Ini langkah pertama, belum sempurna, belum boleh dia jual ini. "Pak, saya bayar, saya transfer ke rekening Anda." Sudah dibayar lunas. Ya. Ini masih belum boleh dia jual. Kapan jual lagi Ustaz? Kapan dapat uang lagi? Ini udah dibeli, udah dibayar juga belum boleh. Langkah kedua wajib Anda lakukan sebelum menjualnya, Anda terima dulu barang. Ya. Baik Anda yang datang ke sana, atau kurir Anda, atau orang Anda, atau pihak penerbit yang mengirim ke toko Anda. Kalau kurir Anda datang ke sana dan sudah dia terima, sudah naikin ke mobilnya, ini sudah boleh Anda jual. Telepon kurir ke Anda, "Pak, udah naik ke mobil Pak." Nah, Anda katakan kepada orang yang tadi, "Ini saya jual kepada kamu 100 eksemplar, yang 3 bisa dibawa sekarang, yang 97 bisa saya antar ke rumah kamu nanti. Mana alamat kamu?" Jelas? Ya, bank syariah seperti ini. Enggak. Anda disuruh pergi beli sama dia, ya, lalu ditransferin uangnya sama dia. Berarti Anda beli sendiri, bank kemudian nalangin uang Anda. Ketika nalangin, namanya apa? Meminjamkan. Kalau meminjamkan, tidak boleh Anda minta pertambahan. Kalau Anda minta pertambahan, namanya riba. Maka kalau Anda bekerja di bank syariah seperti ini, wajib bagi Anda untuk menasihati mereka. Dan kalau Anda ditugaskan bagian ini, Anda sampaikan, "Saya SOP-nya nggak mau seperti ini." Namanya Anda bagian kepala pembiayaan, manajer pembiayaan. Anda katakan, "Selagi saya kepala pembiayaan di sini, yang berakad dengan kami, sebelum barang dibeli oleh bank dan diterima oleh bank, maka tidak ada akad jual beli." Datang nasabah, "Pak, saya mau mobil dengan spesifikasi seperti ini. Kata nasabah, "Baik, ada DP Pak?" "Enggak ada DP."
Jadi ada formulir yang saya isi, Pak, akad pembelian tidak ada. Tapi kalau kamu menulis spesifikasinya apa, permohonan untuk dibelikan, kami belikan dulu, pesan dulu apa yang Anda inginkan, kami pergi beli, jadi milik kami dulu, ya, itu tidak masalah. Anda utuslah umpamanya bawahan Anda datang ke dealer, yang Anda biasanya sudah ada kesepakatan ke dia. Beli, dan bank itu bisa beli cash. Agar murah, ya, tidak terjadi double tag atau pajak bolak-balik, pembelian penjualan lagi, dan balik nama 2 kali, Anda minta barang dikirim dulu kosong, ya, ke kantor. Setelah nongkrong di kantor Anda, panggil tuh nasabah. Anda jadi beli, jadi Pak, kata dia. Masa enggak? Ayo udah, kalau jadi datang ke sini, kita berakad. Kalau dia bilang enggak jadi Pak, yaudah enggak apa-apa. Ya, Anda buat sebelumnya dengan dealer tadi akad khiyar. Kalau enggak jadi, kami berhak untuk mengembalikan. Bisa insya Allah. Seperti ini boleh. Maka Anda yang bekerja di bank syariah seperti ini, selain memperbaiki nama bank syariah, juga membantu orang-orang untuk mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang halal. Kalau Anda kemudian sudah berusaha maksimal, nggak bisa merubahnya, apa boleh buat? Masalah Anda cari rezeki kemanapun, dimanapun ada rezeki Allah. Tapi beda kalau Anda bertahan di sini dan berjuang. Bukan hanya Anda mendapatkan gaji yang halal, tapi kaum muslimin mendapatkan harta dengan cara yang halal. Tapi masa berat banget Ustaz, cobaan saya, pengorbanan saya harus tentang SOP segala macam. Ya, memang namanya berjuang berat. Pahalanya tapi besar. Kan kebayang oleh Anda cabang Anda tadi transaksinya setahun bisa nilai umpamanya 100 miliar. Ada kaum muslimin dapat rumah, ada mendapatkan kendaraan roda 2, roda 3, roda 4 dan seterusnya. Ada kebutuhan kerja, pabrik, ada kebutuhan belajar, laptop dan segala macam. Dengan cara yang halal, ya, Anda membantu mereka. Jelas? Jadi bukan bekerja hanya sekedar mengharapkan gaji dari pekerjaan tadi. Lebih dari itu, membantu kaum muslimin untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal dan mereka tidak terjebak dalam dosa besar riba. Tapi kalau Anda mengatakan, kenapa hanya saya yang berkorban, masih banyak orang lainnya, tidak ada masalah juga. Berarti Anda meninggalkan tempat untuk memperbanyak amal, carilah ladang amal yang lain. Dan ada beberapa kaum muslimin yang seperti ini. Ada beberapa kaum muslimin yang seperti ini, dan saya tahu, dan saya sering merekomendasikan kaum muslimin kalau bertransaksi dengan bank syariah A, B, C, kemudian tidak bisa standar seperti tadi, ya. Dan kalau dengan pribadi atau dengan lembaga keuangan yang kecil tidak terpenuhi hajatnya, saya bisa sering menghubungi beliau. Bisa seperti ini? Bisa Ustaz, kata dia. Bahkan sampai dalam bentuk pembiayaan kerjasama pembangunan LRT, stasiun LRT, dia bisa dengan angka 50 miliar. Ya, 45 miliar dari pihak bank, 5 miliar dari pihak teman yang punya order pekerjaan, proyek pekerjaan LRT tadi, stasiun LRT tadi. Dia dapat proyek pengerjaan, lalu ngajak saya, minta bantuan saya untuk mendapatkan pembiayaan dari bank syariah sesuai dengan syariah. Dia ke bank syariah yang saya tidak kenal. Lalu saya katakan, saya nggak kenal di sini, tapi kata dia, saya rekening saya di sini Ustaz. Kalau antum mau di sini, ya saya temanin nggak apa-apa. Tapi saya nggak tahu hasilnya, semoga aja baik. Setelah nego, nanyain ke mereka, ini apa akadnya? Saya bilang, merubah akhi, kata dia. Merubah, berarti Anda harus beli barang dulu. Ya nggak bisa kayak beli barang ke barang-barangnya, bahan bakunya semuanya dari ini, dari Korea.
Ya kami nggak bisa lah beli barang Korea. Kalau kalian nggak bisa beli barang, yang kalian jual apa? Yang kalian jual berarti uang. Uang dijual bertambah berarti riba. Enggak, dia yang kami suruh pergi beli. Enak banget kalian. Yang menanggung risiko dia, ya kalian dapat untung. Ya, pernah Anda datang ke pasar, beli daging Pak 10 kilo. Kata Bapak itu nggak ada daging. Ini uang pergi sana, nanti bayar ke sini berlebih. Hah? Beli nasi goreng Pak 5 porsi, nggak ada nasi goreng. Ini uang pergi ke sana beli nasi goreng, bayar berlebih kemari. Pernah ada di toko seperti itu. Dalam kehidupan nyata ada. Ada di bank syariah. Kalau di pasar tempat berdagang tidak ada. Kalau di bank syariah seperti itu semuanya. Saya katakan kepada dia, maaf akhi mentok, saya nggak mau dalam hal ini. Ada bank yang akan rekomendasikan Ustaz? Ada, ini bank teman saya ini, dia senior manajer di sana. Lalu datang ke sana, ke bank yang syariah yang teman itu di senior manajer di sana. Dia katakan, kebutuhannya apa Ustaz? Ini kebutuhannya pembiayaan, butuh dana untuk membeli material dari Korea untuk membuat apa tadi? Stasiun LRT. Ada 10 stasiun dia dapat proyek. Lalu kata teman tadi yang dari bank syariah tadi, kata dia, kalau begitu nggak mungkin merubah Ustaz. Kami maunya akadnya musyarakah aja. Dia tanya ke teman tadi, kamu punya modal berapa? 5 miliar sih ada. Nilai proyeknya tadi 50 miliar. Kamu 5 miliar, kami dari bank syariah ini 45 miliar, berarti 10 banding 90%. Ya atau tidak? Karena kamu yang pergi beli, yang pergi beli dan masang dan dapat proyek, ya, bagi hasilnya kita bagi 50-50. Kerugian bila terjadi risiko segala macam, kami menanggung 90% sebesar modal kami, kamu cuma 10% sebesar modal kamu. Ya. Gimana Ustaz dari syariah? Kalau dari omongan sih udah, saya bilang. Buatkanlah akadnya, nanti saya lihat draft akadnya. Akhirnya dibuatkan sama seperti itu. Ya, akhirnya teman ini senang banget, terbantu sampai sekarang kalau ketemu, karena jamaah dekat saya, kalau ketemu saya cium tangan, doain terus. Dia bilang, saya sudah dapat pahala dari Allah, kok antum tenang aja. Jangan merasa berutang budi. Kan bagus kan ya? Kalau angka sebesar itu 45 miliar dengan BMT kan nggak ada yang sanggup. Dengan pribadi tentu repot. Berarti mau nggak mau kaum muslimin memang butuh bank syariah tadi. Ya. Kalau andai teman ini seperti kaum muslimin pegawai di bank syariah yang lain, nggak kuat saya kata dia. Lalu resign seperti kaum muslimin, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ya, tapi tentu berbeda kalau dia berjuang dan maksimal untuk melakukannya sesuai syariat, sehingga banyak orang yang bisa terbantu dalam hidupnya mendapatkan harta dan uang dengan cara yang halal. Dan itu tentu bukan saja Anda mendapatkan sekedar gaji, Anda membantu kaum muslimin tadi jauh lebih besar pahalanya dan kebahagiaannya daripada uang gaji yang Anda dapatkan. Ini nasihat saya kepada kaum muslimin yang bekerja di lembaga keuangan syariah. Berbeda kalau di bank konvensional. Kalau bank konvensional nggak bisa dirubah akadnya jadi syariah. Karena mereka nggak ada jual beli. Kalau yang di bank syariah, tinggal diperbaiki akadnya jadi benar, ya selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya berkaitan masih dengan bank syariah. Kurang jelas Ibu. Masih berkaitan dengan bank syariah, Ustadz. Masih bertanya? Ya. Bagaimana akad-akad yang dilakukan itu kan pasti kan sesuai sama fatwa-fatwa yang dikumpulkan dari MUI dan Dewan Syariah Nasional. Sebentar Bu.
fatwa perbankan hanya dari DSN. Iya, maksudnya dari MUI, lalu produknya itu kan disahkan sama DSN boleh dijual untuk di bank. DSN itu Dewan Syariah Nasional Iya, di bawah MUI. MUI-nya lebih besar daripada DSN. iya Pak. DSN itu anggota MUI juga, kami lebih khusus tentang fatwa lembaga keuangan. Ya. Terus Lalu di situ masih banyak akad-akad yang dijadikan landasan bahwa itu adalah darurat. Maka kalau darurat adalah boleh. Lalu sebatas darurat apakah adalah boleh. kalau sebatas apakah kadar darurat yang diperbolehkan untuk tetap berlangsungnya akad tersebut? Ustaz? Apanya yang darurat? Anda kan sudah Anda bank syariah disuruh negara Indonesia untuk bikin bank syariah. Terus darurat dari mana lagi? Apa yang darurat coba? Saya pusing saya. Kecuali negara Indonesia melarang Anda membuat bank syariah. Lalu Anda katakan masih bisa jalan dalam bentuk umpamanya seperti awal-awal bank syariah muncul di Indonesia itu dengan menggunakan undang-undang tentang jual beli dalam perbankan. Ini masih bisa dikatakan darurat. Sekarang kan Anda di Dewan Syariah dibebaskan oleh negara membuat sendiri produk, fatwa produk. Daruratnya dari mana? Jadi Mana daruratnya? Jadi di sini kemarin ada beberapa yang saya kaji mengenai produk yang ditawarkan kepada kami sebagai nasabah. Di situ ada akad yang dimintanya itu adalah akad wakalah bil ujroh, Ustadz. Tapi Anda butuh barang, Ibu. iya, Ya, jadi Anda butuh barang. Di dia mana daruratnya dia? Nah, dia bilang kalau saya bilang ini adalah salah satu bagian dari riba karena itu tidak masuk ke akad wakalah bil ujroh. Dia bilang Anda ini bilang ke dia, saya di pasar Pak, mau apapun, pasti si pedagang ngasih ke saya barang, bukan uang. Anda pergilah beli, kenapa saya yang beli ya? Mana daruratnya? ya. Kalau gitu pedagang pasar semua bilang kita darurat nih, kata dia. Kita nggak ada barangnya, uang aja. Yang mau beli cabai, nih uang, pergi beli cabai ke sana, kasih uang sini berlebih lagi bayar nyicil. Kita darurat. Nggak ada yang darurat. Yang darurat itu tahu, kalau tidak dilakukan mati Anda. Kalau bank syariah nggak begitu mati dia. Enggak, malah dia yang begitu dia mati. Walaupun itu juga berupa hadiah, lalu hadiahnya Apa, itu Ibu? dibilangnya misalnya kita diberi hadiah juga gitu, Apa? tapi hadiah Pak, hadiah Apa? Pak Ustadz, hadiah kita diberikan hadiah, Hadiah apa ini? hadiah dari bank misalnya. Anda belanja dikasih hadiah. Kenapa Pak? Anda belanja dikasih hadiah. Iya, belanja saya menabung di bank dapat hadiah. Menabung. Menabung di bank mendapatkan hadiah. Di situ untuk meningkatkan loyalitas nasabah mungkin kita diberikan hadiah. Apakah itu juga masuk ke kadar darurat, Ustadz? Subhanallah. Intinya, yang darurat mode DSN itu, kalau kita melakukan, dan pun mereka tahu, kata mereka, itu yang betul sih katanya yang disampaikan oleh di buku Harta Haram Ustaz Irwandi tentang kritikan-kritikannya ke bank syariah itu betul kata dia. Ya, sepertinya yang ingin Anda katakan ini itu betul. Tetapi kalau kita terapkan seperti itu, tutup bank syariah di Indonesia. Nggak ada orang yang mau bertransaksi dengan syariah. Ya, agar bisa berjalan antara bank konven dengan bank syariah itu tidak terlalu jauh bedanya. Ya. Sehingga semua produknya hampir mirip. Kalau di bank syariah, kalau di bank konven orang nabung dapat bunga, di bank syariah nabung dapat hadiah. Kan pertambahan juga itu. Kata dia. Kalau di mudharabah yang fikihnya memang investor menanggung kerugian, berarti orang nabung akad mudharabah mungkin dapat untung, mungkin uangnya berkurang. Kan nggak ada orang Indonesia yang mau uangnya berkurang nabung. Kata
mereka. Ya, ini darurat. Maka agar bisa bank syariah berjalan, maka harus seperti itu. Harus seperti dekat, mirip-mirip bentuknya. Saya diundang oleh OJK di divisi pengembangan perbankan syariahnya ketika mereka ingin membuat roadmap untuk perbankan syariah di 2020. Dia mengundang saya katakan, apa masukan antum? Cuma satu masukan saya. Kalau cara berpikir kalian bank syariah sama dengan bank konvensional, ya, maka jangan berharap kalian pernah mengalahkan bank konvensional. Semua produk kalian sama dengan bank konvensional, maka jangan harap kalian bisa mengalahkan dia. Ya, mereka itu sudah maju dari ratusan tahun. Kalian baru muncul sekitar 30 atau 40 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. Bagaimana Anda mengalahkan kalian? Ingat, ini yang dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau memerangi orang-orang Persia dan Romawi. Wahai kaum muslimin, kepada para prajuritnya di penaklukan Qadisiyah. Yang kita hadapi adalah orang-orang yang tentara terlatih, tentara terkuat di dunia di waktu itu. Tentara Persia dan Romawi. Kalau kalian mengandalkan materi, mengandalkan tubuh, dan mengandalkan kekuatan kalian, kalian pasti kalah. Tapi kita melawan mereka karena kita menegakkan agama Allah. Maka jangan pernah kalian bermaksiat dalam perang ini. Maka ketika Sa'ad bin Abi Waqqas banjir sungai Dajlah, ya, tertahan pasukannya tidak bisa menyeberang menaklukkan Persia. Selama beberapa hari khawatir beliau, ini pasokan makanan berkurang, ya, maka beliau suruh ingatkan para tentaranya untuk bertakwa kepada Allah, dan dia kemudian meminta bawahannya para panglima-panglimanya untuk melihat keadaan kaum muslimin. Maka dia tanyakan kepada para kepala satuan, bagaimana keadaan umat Muhammad SAW? Kata dia, antara salat malam dan berzikir dan membaca kalamullah. Kata dia, tidak ada yang berbuat maksiat kau lihat? Tidak ada. Umumkan besok setelah salat subuh kita lewati air banjir bah dengan tunggangan kuda dan unta kita. Benar, mereka lewati dan tidak lebih daripada satu jengkal dari hewan-hewan mereka banjir badang yang besar segitu. Sehingga di seberang orang-orang Persia ketakutan. Kita perang lawan hantu ini, kata mereka. Ya. Maka itu saya katakan kepada mereka. Kalau kalian cara berpikir kalian membuat produk syariah sama dengan produk konvensional, pasti nggak pernah menang. Kenapa? Karena sisi lain saya katakan pertolongan Allah jauh dari kalian. Yang kedua adalah kalau orang berpikir material, berpikir materi, tidak berpikir masalah agama, dosa, halal, haram, dia tidak berpikir. Dia tidak akan mau menjadi bertransaksi dengan bank syariah. Karena bunga kalian tidak jelas, pertambahan tabungan, kemudian margin kalian dalam transaksi pembiayaan tinggi, maka secara hitungan dunia tentu merugikan nasabah. Kalau orang yang berpikir syar'i, dia juga tidak mau menjadi nasabah kalian. Karena produk kalian sama aja dengan bank riba. Ya, orang jual beli barang, orang beli barang, kalian kasih uang. Sama dengan di bank riba, datang dikasih kredit dan dapat tambahan riba. Kalau mereka menabung, kalau di bank riba dapat bunga, Anda dapat bagi hasil, hadiah dan lain-lain.
Kan sama aja, beda nama saja. Ya. Lalu siapa lagi yang jadi nasabah kalian? Orang yang bodoh dunia akhirat. Mereka akan mengeluhkan tidak lebih dari sekitar 28, sekitar 5% dari nasabah perbankan syariah itu dari keseluruhan perbankan syariah dan konvensional. Saya katakan, memang orang yang bodoh dunia akhirat itu cuma 5% di dunia ini. Karena orang yang pintar dunia tidak mau sama kalian. Yang pintar akhirat juga tidak mau sama kalian. Yang mau sama kalian orang bodoh dunia akhirat, memang angkanya 5% gak bakal naik. Kalau Anda ingin maju, rubah mindset Anda betul-betul syar'i, pasti akan banyak nasabah kalian. Saya katakan kepada mereka, saya baca laporan tentang kapital aset dari Bank Rojihi. Itu awalnya bank milik 3 orang kakak beradik. Ada Muhammad, ada Sulaiman, ada kemudian Abdullah. Semuanya anak Pak Abdul Aziz, keluarga kabilah Rojihi. Bank Rojihi itu kapital aset dari bank syariah se-Indonesia digabungkan semuanya tidak lebih dari 28 miliar dolar US. Ini satu bank milik kakak beradik dengan jumlah penduduknya itu tidak lebih dari 27 juta dan muslim semua. Kalau penduduk kita yang muslim 200 juta lebih kan ya. Dan bank syariahnya banyak dan milik kaum muslimin yang banyak. Ya. Itu cuman kapital asetnya 24 miliar dolar US. Ini yang milik 3 kakak beradik, itu kapital asetnya sudah 94 miliar dolar US. 1.000 triliun. Apa keberhasilannya? Cuma satu. Dia menerapkan syariah serius. Karena di sana negara muslim, ya, ada bank syariah lain ya yang cara berpikirnya sama dengan bank syariah Indonesia, berusaha mendekat-dekatkan produknya, itu nggak bakal berjalan. Kalah jauh dengan yang Bank Rojihi tadi milik kakak beradik tadi. Jelas Ibu. Nggak ada yang darurat. Itu bisikan syaitan untuk darurat. Ya. Saya sudah sampaikan kepada mereka, ya alhamdulillah kalau mereka dengar. Nggak mereka dengar, dosa saya sudah hilang. Ya, silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya mengenai waris nih Ustadz. Ya Ibu. Ibu saya itu tidak mau memakai aturan dari Allah punya. Dia sudah meninggal. Aturan. Bapak saya sudah meninggal, jadi tinggal ibu. Nah. Lalu dia mau pakai caranya dia sendiri, tidak memakai aturan dari Allah. Tidak mau pakai tuntunan Allah. Iya. Pakai caranya sendiri. Iya. Bisa dia hidup dengan caranya sendiri? Itu dia Ustadz. Bilanglah ke dia, Ibu kalau mau cara sendiri jangan pakai udaranya Allah. Sedetik mati kan dia kan ya. Itu yang jantung Anda yang ngasih siapa? Anda bikin sendiri jantung? Mak saya ngasih kata dia, ya udah mak kamu nggak apa-apa kalau gitu. Tapi yang udara nggak pernah mak mau bikin udara kan ya? Itu dia Ustadz. Karena saya ingatkanlah, doakan kepada Allah agar ibu Anda dikasih hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. Amin. Ya, karena ini orang yang tidak membagi waris sesuai ketentuan Allah, Allah ancam dengan api neraka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Siapa yang menentangi Allah, mendurhakai Allah dan melanggar ketentuan-ketentuan Allah, itu di akhir ayat waris tadi. Allah masukkan dia ke dalam neraka kekal selamanya. Dan baginya azab yang pedih. Kan kasihan di umurnya yang sudah uzur, kemudian melakukan perbuatan yang mengantarkan dia ke neraka. Anda nasihati pelan-pelan dan doakan terus kepada Allah agar dia diberi hidayah. Ya.
Jangan masalah harta dulu Anda katakan. Ya, ajarkan dia bagaimana untuk tunduk kepada Allah dan doakan. Jelas Ibu? Allah barik fiik. Bapak ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terus. Ustadz mau menanyakan tentang transaksi valuta asing. Ya, Jadi sekitar 4-5 tahun lalu saya pernah mengikuti yang saya baru ketahui bahwa tidak sesuai syariat yang termasuk riba ba'i. Jadi pertama ditawarkan oleh staf dari teman kantor, jadi kita ikut karena kita percaya. Kemudian sistemnya menjual dengan harga lebih murah dari kurs yang ada, sekitar Rp1.000. sebentar. Teman kantor menjual Stafnya. Jadi Staf. nggak langsung kenal sama teman saya. Jadi dia menjual dengan sistem DP 50%, uangnya baru muncul 3 bulan lagi. 3 bulan lagi baru keluar Uangnya. Berarti uang Anda diputar dulu oleh dia. Iya. Jadi semakin lama, semakin banyak yang ngikutin. Setelah berjalannya waktu, dengan banyak transaksi, akhirnya 2-3 tahun lalu baru mengakui bahwa itu uangnya buat dipakai pribadi, dan akhirnya dia macet tidak bisa membayar hutang-hutangnya. Gitu. Terus sekarang meminta maaf. Bukan. Selama ini kan yang transaksi itu kan juga saya punya keuntungan. Jadi saya beli, kemudian saya jual lagi dengan mungkin margin sekitar Rp800.000. Belum Anda terima lagi uang dolarnya Anda jual lagi. Udah beberapa diterima, kan kayak kita tabung, Ustaz. Terus kita jual lagi. Jadi transaksinya hampir 2 tahun kayak gitu. Sebentar. Anda tadi beli terima 3 bulan. Iya. Ya, sebelum terima 3 bulan Anda jual lagi atau setelah 3 bulan diterima? Ada yang dijual sebelum terima, ada yang... Yang jual sebelum terima dosanya berlipat ganda. Batalkan dan kembalikan uang dia. Masalahnya sudah, nah itu pertanyaannya Ustaz. Yang Jadi, sudah diterima Anda jual, untung boleh, nggak ada masalah. Iya. Kalau untuk, jadi kemudian pada akhir-akhir ini akhirnya beliau bisa membayar, cuma ke beberapa orang aja dia bayar. Pertanyaan pertama yang tadi, tata cara pembersihan transaksi ribanya. Kalau saya baca di buku Pak Ustadz Irwandi, itu masuk cara bertaubat dari harta haram hasil muamalat yang dilakukan atas dasar saling ridho, tapi di mana tidak tahu muamalatnya dan dilakukannya haram. Kalau di sini sih ditulis wajib berhenti mengambil barang atau uang yang belum diserahkan. Kemudian yang telah diterima dan telah digunakan selama ini adalah miliknya dan ia tidak berdosa karena tidak mengetahui hukumnya. Nah, saya mau konfirmasi yang saya pengen bersihin gimana caranya. Yang udah saya katakan tadi, yang Anda jual sebelum Anda terima. Anda kan terima uang dari dia kan ya? Iya. Dan lebih mahal daripada Anda serahkan ke orang yang pembohong tadi kan ya? Iya. Ya. Sudah Anda selesaikan dengan dia atau belum? Udah selesai, jadi udah berhenti 3 tahun lalu, kemudian baru kemarin ini dia bayar hutang-hutangnya. Jadi saya merasa ada kelebihan keuntungan yang saya dapat. Nah itu... Enggak. Anda keuntungan yang Anda dapat gimana? Dari jual beli yang uang yang dari dia terima. Anda menyerahkan uang ke dia, rupiah. Ya, rupiah. Anggap umpamanya angkanya 100 juta. Ya. Ya, untuk beli dolar umpamanya $10.000 US. Berarti kan murah kan ya? Iya. 10.000 $1. Iya. Ya. 3 bulan lagi Anda terima dolar dari dia. Iya. Ya. Yang Anda yang 10.000 ini sudah Anda jualkan sebelum Anda terima. Ya, ada yang udah dijual. Ada yang sudah Anda jual, Anda jual dengan harga yang lebih. Ya. Ya, dia kan murah dia tadi kan ya, harga 14.000 dia 10.000 kan ya. Ya. Anda jual 11.000 semuanya ada untung Anda 1.000 per dolar kan ya. Ya. Ini kan akadnya batal.
akad batal, maka uang dia adalah 100 yang berapa yang Anda terima uang yang beli dari Anda, kembalikan semuanya. Ya. Karena akadnya batal. Jelas? Jadi yang saya kembalikan selisihnya Kok selisihnya? dari keuntungannya. Dia kan belum terima dolar. Ya. Anda sudah terima uang dari dia. Dia umpamanya beli umpamanya $1.000. Kalau $1.000 dibeli di pasar kan 14 juta. Ya, karena Anda murah beli ke orang tadi 10 juta, Anda jual 11 juta umpamanya. Ya. Ya. Betul. Berarti uang yang Anda terima berapa? Sekitar 3 selisihnya. Kok selisihnya? Uang yang Anda terima berapa? Dari dia terima 11 juta kalau 11 contohnya. juta kan ya? Ya, terus saya jual di pasar 14 juta. Jadi ada selisih keuntungan 3 juta buat saya. Ini nggak sesuai dengan yang saya pahami ini. Coba gini. Jadi misalnya harga dolar kayak sekarang 14.600. Saya beli dari dia bisa 13.000 misalnya. Anda ke dia sudah setor uang. DP 50%. DP 50%. Ya. Anda menjualnya setelah diterima dolar atau sebelum? Kalau waktu awal-awal baru kenal itu uangnya saya terima dulu. Dolarnya? Ya, baru karena Anda jual. semakin lama semakin rutin, akhirnya ada yang saya jual sebelum uang saya terima gitu. Yang Anda jual setelah dolar Anda terima halal, nggak ada masalah. Ya. Jelas. Dosa Anda hanya dosa membeli tidak tunai. Ya. Kalau Anda jualnya tunai atau tidak? Jualnya tunai. Langsung. Anda kan terima dari dia dolar umpamanya 10.000. Ya. Langsung Anda jual 11 juta. Ya. Terima langsung uang. Ya. Nah, ini nggak ada masalah. Cuman Anda berdosa membelinya tidak tunai. Ya. Tobatnya seperti apa? Ini si pembohong ini masih hidup. Masih. Buat akad baru lagi. Itu kan Anda berarti setor uang ke dia 100 juta, terima dolar 11.000. Ya. 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 Maka Anda katakan itu akadnya batal. Sekarang kan sudah saya ambil dari kamu 10.000 dan uang saya sudah sama kamu kan? Ya. Ya. Sekarang kita akadkan lagi. Saya beli dari kamu 10.000 dan uangnya sudah pada kamu. Kata dia, saya jual kepada kamu 10.000 dengan 100 juta di tangan saya dan sudah saya terima uangnya dan dolar untuk kamu. Itu baru sah. Jadi kayak buat akad baru walaupun uangnya udah di masing-masing ya. 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 Terus terakhir yang tadi ada transaksi yang macet kan sudah kemarin dia baru bayar seluruh hutangnya kan. Nah, Utangnya tanpa bertambah. Utangnya Dia bayar utang dolarnya atau utang rupiah? rupiahnya. Kembalikan tanpa bertambahan. Tanpa pertambahan. Ya udah nggak apa-apa. Nah, saya merasa ada keuntungan kan Siapa yang beruntung? karena saya jual beli itu. Jadi Anda jual belikan Anda yang tunai sah. ya sah. Yang tidak tunai batal. Ya. Yang tidak tunai tadi Anda kembalikanlah uang rupiahnya ke orang-orang tadi. Kalau yang sudah terima dolarnya selesai urusannya. Ya. Yang belum terima dolarnya kembalikan uangnya. Mohon maaf saya dibohongin orang sehingga uang kalian saya kembalikan lagi. Tidak ada jual beli. Ya. Cukup jelas. Ya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Allah barik. Silakan Ibu. Sebentar ya Ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Iya, Ustaz, mohon nasihat dan sedikit pencerahan. Ana penjahit, Ustaz. Kadang-kadang ada perasaan takut. Orang kan ngejahit di Ana, bahan ada di Ana tuh. Kadang-kadang ada perasaan takut kalau tiba-tiba Ana meninggal, itu bahan masih di Ana gitu. Itu gimana ya kira-kira? Apa ada dosa? Apa ada yang Anda salah? orang minta dijahitkan bahan gitu? Iya. Ada datanya, orangnya, nomor teleponnya, apa barangnya? Ada contohnya juga di
Iya, ada. buku catatan Anda? Ya Iya. udah nggak apa-apa, meninggal boleh. Berarti anak nggak ada tanggungan dosa ya? Hah? Nggak ada Sah dosa. kok Anda meninggal, Oh. mau diapain? Soalnya kadang-kadang pernah ada satu Karena Allah mengatakan bila kalian membuat akad tidak unai, catat. Dan Anda kan sudah mencatat transaksinya, ada sampel kainnya, sehingga bila terjadi gampang dicocokkan dalam kondisi bagaimana. Kalau sudah jadi, tinggal orang itu bayar. Ya, kalau setengah jadi bayar dengan harga setengah. Kalau masih digunting bayar dengan harga upah gunting. Kalau belum diapa-apain, tidak ada akad dikembalikan. Udah boleh meninggal, udah tenang aja. Yang lah. penting harus ada data kali ya. Ya dicatat setiap akad. Iya, syukran Ustaz. Alhamdulillah, udah tenang dia meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang hukum waris ya. Jadi ayah saya sudah meninggal. Kemudian kami kan 4 bersaudara ya Ustaz. Jadi ayah meninggalkan 2 rumah. Yang satu beradanya di Jakarta, satu lagi ada di Tambun, Bekasi. Nah, adik nggak mau untuk yang rumah di Jakarta aja, dia maunya yang rumah di Tambun gitu. Itu kalau menurut Islam sih kan nggak boleh ya Ustadz ya, tapi untuk cara perhitungannya biar itu gimana ya Ustadz ya? Maksudnya ada hitung-hitungannya jadi biar kita enak gitu. Yang meninggal ayah Anda punya 2 rumah, meninggalkan 2 unit rumah. Satu di Jakarta, satu di Tambun. Iya. Ahli warisnya bapak ibu dari ayah Anda ini masih hidup? Udah nggak ada. Istri beliau masih hidup? Istri berarti ibu saya masih. Iya. Berapa orang istrinya? 1. Iya. Anak laki-lakinya berapa? Anak laki-laki 2, perempuan 2. 2. Ibu Anda dapat 1/8, sisanya 7/8. Yang laki-laki dapat 2 bagian, 2 kali 2, 4. Anak perempuan 2 juga kan ya? 2, 4 tambah 2, 6. 7 dibagikan ke 6 ada pecahan. 6 dikali 8, 48. Berarti dibagi 48, ibu Anda dapat 6/48. Yang laki-laki masing-masing 14/48, 14/48. Yang perempuan masing-masing 7/48, 7/48. Habis? Habis atau tidak? Iya, habis. Dari unit rumah ini diperkirakan rumah di Jakarta berapa harganya? Kalau ngeliat dari NJOP ya Ustadz. Terserah. NJOP-nya waktu di tahun 2017 itu sekitar 400. 2017 sudah dibagi atau belum? Belum, Ya makanya yang sekarang, harga sekarang. Nilai penjualan kurang lebih berapa ya? Berapa kira-kira? Kurang lebih 500 lah ya. Yang di Tambun? Itu lebih rendah, sekitar 300. 300, Iya. ya. Dari masing-masing rumah yang ibu dapat 6/48, Iya. saudara laki-laki dapat 14/48, saudari perempuan yang anak perempuan dapat 7/48. Yang mau di Jakarta siapa? Yang kalau adik laki-laki dia maunya yang di Tambun aja Ustadz. Jadi yang di Jakarta Yang mau di Tambun laki-laki. Iya. Harga dia berarti mendapat saham 14/48-nya di Jakarta mau dilepas. Iya, betul. Ya, mau dilepas dengan saham 14/48-nya tadi, dia beli saham orang lain, saham adik dan ibunya yang sisanya berapa itu? 14/48? 7. 34/48 kan ya? Iya. Dia belilah saham 34/48 tadi. Sehingga murni milik dia. Dinilai yang 300 juta dibagi 48, berapa jadinya itu? Dia beli. Sehingga murni menjadi milik dia. Jelaskan ya? Kayak tukar guling aja, kayak jual beli saham. Tapi kan ibu masih hidup tuh Ustadz. Ya, ibu kan dapat juga dari situ. Iya, Kan dia beli. Kalau misalkan pas sekarang, maksudnya diomongin sekarang itu nggak apa-apa gitu Ustadz ya?
Ya iyalah, biar ibu dapat uang juga. Ibu mungkin mau berwakaf, mau umroh nggak bisa ya, tutup. Wakaf masih bisa kan ya? Nanti tutup lagi wakaf depan kita itu. Sedekah masih bisa, sehingga sempat dia untuk berbuat baik dengan harta tadi. Bisa menyelamatkan dia di dunia dan di akhirat. Ustaz, Jangan ditunda-tunda, nanti keburu ibu meninggal, itu harta dia jadi milik ahli warisnya. nah Ustadz, tapi kalau yang di rumah di Jakarta itu Ustadz, kan ada bangunan untuk dapur sama kamar mandi, dia menjoroknya ke, kan di rumah itu sampingnya tuh kali. Jadi dapur sama kamar mandinya itu ambil ke kali, itu boleh nggak sih Ustadz? Ambil tanah kali, Kali, tapi nggak menutup kali itu gitu. di atas kali. Iya, betul. Menurut syariahnya boleh nggak gitu? Kalau kena banjir jangan marah. Nggak sih, Kali kalau situ nggak ditempatin jadi dapur. nggak banyak Nanti sih. yang dimarahin gubernurnya lagi nggak bener. Ya nggak benernya ente bikin dapur di atas kali. Tidak boleh ibu. Nggak boleh ya? Itu bukan milik anda. Ya harus dipotong, wajib dipotong. Ya, Ya, Ustadz. bikin bangunan di atas rumah anda aja. Itu milik tanah milik fasilitas umum. Iya. Ya, baik. Jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Laki-laki satu orang lagi sudah kajiannya atau perempuan selamanya lagi? Perempuan banyak, laki-laki satu aja. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Saya pedagang motor bekas Pak Ustadz. Pedagang motor bekas. Iya, hukumnya untuk beli di tempat leasing itu bagaimana? Di Hukum tempat beli motor dari tarikan leasing. tarikan leasing bagaimana? Masalahnya tarikan leasing adalah bisa atau tidak Anda ketahui mana yang ditarik sesuai dengan hak leasing, mana yang ditarik menzalimi si yang nasabah leasing. Enggak Pak. Nggak bisa kan ya? Kalau nggak, khawatir yang Anda beli adalah Anda penadah riba. Ya, bisa jadi dia sudah bayar pokok uang yang dipinjamnya ke leasing, tapi bunganya belum. Itu kan tetap ditarik leasing juga kan ya? Iya Pak. Dan itu hukumnya secara syar'i haram. Ketika ditarik leasing dan dijual ke Anda, berarti Anda membantu penadah riba. Itu tidak halal di tangan Anda, karena di tangan leasing tidak halal. Jelas? Maka sebaiknya jangan lakukan. Sebaiknya dari nasabahnya Anda beli. Oke, ya Pak. Misalnya ada kayak saya juga pedagang motor bekas Pak. Dia udah beli dari leasing, terus dia jual lagi ke pedagang Pak. Itu hukumnya bagaimana? Sama aja, tidak boleh. Sebaiknya Anda beli dari nasabah. Ya, nasabah yang bermasalah cicilannya Anda hubungin. Datangi ke leasing, mana nasabah bermasalah? Taib. Bulan. Ya, Anda beli ke dia cash, dengan uang cashnya kan dia bisa nutup ke leasing kan ya? Iya, betul. Setelah itu minta diambil surat-suratnya, balik ke namanya ke Anda, kan selesai. Iya Pak. Terbantu orang tadi, Anda dapatkan barang dengan halal. Ketika Anda serahkan uang ke si nasabah leasing ini, minta jaminan dari dia. Karena yang jelas surat-suratnya nggak bisa. Mungkin jaminannya sertifikat rumah dia, sertifikat rumah emaknya, atau rumah bapaknya, sertifikatnya. Jelas ada yang Anda pegang. Ketika nanti dia selesai ambil sertifikatnya, kembalikan, ambil BPKB-nya dari leasing, serahkan sertifikat dia, motor menjadi milik Anda. Itu membantu sekali, dan itu kita doakan Anda bisa lakukan sehingga nasabah-nasabah ini tidak terzolimi dua kali. Ya. Makasih Pak Ustadz. Allah barik fiik. Katanya cuma satu bapak-bapak. Ini masalahnya kajian yang mengkoordinir ibu-ibu. Antum bikinlah kajian sendiri pula. Nanti ibu-ibu yang menjadi tamu di kajian. Tapi biasanya bapak kan maunya instan kan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya bagaimana hukumnya kita makan di tempat makan yang menjual khamar, tapi makanannya halal, hanya menjual minuman yang
ada khamarnya, Haram. haram. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada, saya tulis di buku Harta Haram tentang bab tolong menolong dalam kemaksiatan. Ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak kita duduk yang dimana yudaru alaihal khamar. Di tempat itu ada khamar yang dihidangkan. Kalau Syekh Utsaimin ketika ditanya tentang restoran yang menghidangkan yang haram, haram duduk. Tapi kalau ada drive-thru gak apa-apa. Duduk tidak boleh. Kalau tidak darurat. Kalau darurat tentu lebih baik makan yang tidak ada khamar sama sekali. Silakan. Selesai? Cepat. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Saya wabarakatuh. produsen kue dan roti. Kue Dan roti. dan roti, Ah. Masya Allah. Jadi Yang pakai alkohol tadi ya? tapi mungkin ini tidak ada kaitan, agak sedikit di luar tema tentang alkohol. betul. Cuma dari akad jual beli yang saya lakukan. Iya, silakan. Saya berjualan memang masih secara online pemasarannya. Saya menggunakan akad istisna. Jadi produsen memesan kepada saya membuatkan dan konsumen memesan kepada saya. Lalu saya membuatkan aturan dengan uang muka Ustadz. Boleh. Yang jika dalam jangka waktu tertentu tidak dilunasi, maka saya anggap uang muka tersebut hangus dan pesanannya tidak saya buatkan. Tidak boleh lah. Dia sudah bayar uang muka ke Anda. Ya, sebesar uang makanya bisa dibuatin. Iya, maksud saya jika... Sebesar uang mukanya buatin. Oh, oke, baik. Katakan kepada dia, sebesar uang muka kamu saya buatin. Muka kamu. Sebesar DP yang kau bayar saya buatin. Umpamanya kue tartnya harganya 300.000, dia bayar baru 100.000. Tak kirim sepertiga ke dia. Kalau dia marah-marah, ini kue kok sepertiga kue tart dia. Kamu kan beli sepertiga. Tapi Ustadz berarti untuk yang sesuatu yang dibuatkan itu, maksudnya dari segi akad istisna tadi, DP yang hangus itu tidak halal untuk produsen gitu ya Ustadz, untuk diambil? Tidak, Ibu. Oke, baik. Tapi jazakallah khair Ustadz. Allah hebat. Cukup. Semoga bermanfaat ikhwani wa akhwati fillah, dan semoga kita selalu dibimbing Allah dan diberikan hidayahnya dan tuntunannya untuk selalu mentaatinya dalam mencari dunia ini sebagai jalan untuk menemuinya nanti di akhirat. Wallahu a'lam taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.